Pada zaman dahulu kala, tepatnya pada era kerajaan Singosari hingga berdirinya kerajaan Majapahit, terdapat pendekar cantik jelita, yang bernama Meisin. Meisin merupakan pendekar wanita, dari suku Tionghoa. Lantas siapa Meisin yang sebenarnya? Bagaimana perjalanan hidup Meisin, seorang pendekar dari Tionghoa tersebut, menginjakan kakinya ke tanah Jawa? Apa tujuan Meisin datang ke tanah Jawa saat itu, dan bagaimana kisah asmara Meisin, hingga jatuh cinta dengan seorang pendekar tanah Jawa kala itu, Arya Kamandanu? Meskipun Meisin ternodai oleh Arya Dwi Pangga, saksikan terus video ini hingga selesai, agar tidak gagal faham. Dan meskipun ada beberapa sumber lain, yang menyatakan bahwa Meisin berasal dari suku Mongolia, akan tetapi konten kreator lebih condong pada sumber terpercaya Wikipedia.org bahwa Meisin dari suku Tionghoa yang saat itu memang sedang terdesak oleh pasukan Mongol. Singkat cerita, Meisin merupakan anak yatim piatu, yang ditemukan oleh Ma Boyi, yaitu seorang Tionghoa yang bermarga Ma, dan bernama Boyi, sehingga dipanggil Ma Boyi. Memang kebiasaan di Tionghoa pada zaman dahulu, seseorang selalu memiliki marga tertentu, kemudian dilanjutkan nama orang tersebut. Meisin merupakan putri bangsawan dari kerajaan Song, yang melarikan diri setelah kerajaan tersebut runtuh oleh serangan Kubilai Khan. Menurut sumber terpercaya, diduga Meisin berasal dari marga Song, dan marganya sengaja dihilangkan oleh Ma Boyi, untuk melindungi Meisin dari kerajaan Yuan yang berkuasa pada saat itu. Sejak kecil, Meisin sudah diajari ilmu bela diri oleh Ma Boyi, orang tua angkat Meisin. Tidak hanya belajar ilmu bela diri pada Ma Boyi, orang tua angkatnya, Meisin juga berlatih bersama kedua kakak seperguruannya, yaitu Luo Xishan dan Gao Xing. Karena berlatih setiap hari dengan kedua kakak seperguruannya yaitu Luo Xishan dan Gao Xing, Meisin pun tidak kesepian dalam menjalani kehidupannya. Hingga saat dewasa, Meisin pun menikah dengan Luo Xishan, kakak seperguruannya. Sedangkan Gao Xing, kakak seperguruan yang satunya, memilih mengabdi pada dinasti Yuan, dan sejarah pun mencatat bahwa Gao Xing merupakan panglima perang dinasti Yuan, yang pada tahun 1293 diutus Kaisar Kubilai Khan, untuk menghukum penguasa kerajaan Singosari kala itu, yaitu Prabu Kertanegara. Singkat cerita, di saat Meisin dan suaminya, Luo Xishan menjalani bahtera rumah tangga, hubungan dinasti Yuan dengan kerajaan Singosari sedang tidak baik-baik saja. Sejak dinasti Yuan merebut kekuasaan dinasti Song, Kubilai Khan selaku pemimpin tertinggi dinasti tersebut, meminta kerajaan Singosari tunduk, dan mengakui kekuasaan dinasti Yuan. Akan tetapi Raja Kertanegara, selaku Raja Kerajaan Singosari kala itu menolak, meskipun berkali-kali dinasti Yuan mengirim utusannya datang ke Singosari untuk hal tersebut. Puncaknya adalah, Raja Kertanegara memotong telinga utusan Kubilai Khan, Kaisar dinasti Yuan tersebut, dan mengusirnya dari kerajaan Singosari untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun dalam keadaan terusir, utusan Kubilai Khan tersebut, bersama rombongan berhasil menculik Empu Ranubhaya, seorang pandai logam yang sangat sakti di kala itu, untuk dibawa ke dinasti Yuan. Kubilai Khan, Kaisar dinasti Yuan, pun meminta Empu Ranubhaya membuat pusaka, berupa pedang yang sangat ampuh, sebagai syarat pembebasan dirinya kembali ke tanah Jawa. Empu Ranubhaya pun dengan daya upaya, dan kesaktiannya menyelesaikan pembuatan pedang tersebut, dan diberi nama Nagapuspa, demi menyelamatkan pedang Nagapuspa tersebut dari orang-orang yang berniat jahat. Pedang Nagapuspa dipercayakan oleh Luo Xishan dan Meisin. Singkat cerita, pusaka Nagapuspa tersebut ternyata benar menjadi bahan rebutan orang-orang, hingga Ma Boyi dan Empu Ranubhaya terbunuh dalam upaya mempertahankan pedang Nagapuspa tersebut. Pasangan pendekar Tionghoa, Luo Xishan dan Meisin, akhirnya menjadi buronan, hingga terdampar di tanah Jawa. Di tanah Jawa pun, pedang Nagapuspa tersebut menjadi rebutan pendekar-pendekar jahat. Singkat cerita, Luo Xishan dan Meisin bertarung dengan Empu Tong Bajil, hingga Luo Xishan terluka parah terkena ajian segoro geni Empu Tong Bajil. Beruntung pasangan pendekar Tionghoa, Luo Xishan dan Meisin tersebut, ditolong oleh Arya Kamandanu, dan berhasil melarikan diri dari pertarungan tersebut, meskipun pada akhirnya Luo Xishan terluka parah karena pertempuran tersebut, dan sebelum meninggal Luo Xishan berwasiat, menitipkan Meisin pada Arya Kamandanu. Meisin sangat berduka, karena kehilangan suaminya, dan terlunta-lunta dalam kehampaan karena selalu terbayang-bayang suaminya, Luo Xishan, hingga fisiknya lemah, putus asa, dan hampir mengakhiri hidupnya. Namun, Arya Kamandanu selalu memberi semangat karena kebersamaannya Meisin dan Arya Kamandanu, benih-benih cinta mulai bersemi di hati. Singkat cerita,
Empu Tong Bajil dan pasukannya masih saja menginginkan pedang sakti naga puspa tersebut dari tangan Mei Xin, karena tidak ingin menyusahkan Arya Kamandanu. Mei Xin diam-diam pergi meninggalkan Arya Kamandanu, hingga Mei Xin bertemu dengan Arya Dwi Panga. Singkat cerita, Arya Dwi Pangga pun jatuh hati pada Mei Xin dan menodainya. Sadar Mei Xin menghilang, Kamandanu pun mencari Mei Xin hingga ketemu. Meskipun Mei Xin dalam keadaan ternodai Arya Dwi Pangga, Kamandanu mau bertanggung jawab dan menikahi Mei Xin. Singkat cerita, ketika sedang berada di rumah Empu Hanggareksa, Mei Xin diserbu prajurit dari Kediri, dan diselamatkan oleh Nini Raga Runting dan Kaki Tamparoang, seorang pendekar tua yang sakti, dan tinggal bersama mereka Kamandanu dan Mei Xin di lereng Gunung Arjuno, hingga Mei Xin melahirkan anak dari Arya Dwi Pangga yaitu Ayu Wandira. Singkat cerita, Arya Kamandanu tertarik menjadi prajurit Majapahit. Tak lama setelah Arya Kamandanu pergi, Dewi Sambi dan anak buahnya datang ke lereng Gunung Arjuno, menyerang tempat tinggal Mei Xin. Mei Xin pun bertarung dengan Dewi Sambi, dan terkena ajian tapak wisa milik Dewi Sambi. Untungnya anaknya diselamatkan, dan berhasil melarikan diri bersama Nini Raga Runting. Singkat cerita, Mei Xin ditemukan oleh tabib Wang Yin dan muridnya, Ratanda yang saat itu sedang mencari daun-daunan untuk obat. Mei Xin pun berhasil disembuhkan oleh tabib Wang Yin. Dan Mei Xin pun diangkat menjadi murid tabib Wang Yin, dan berhasil menjadi tabib terkenal yang berganti nama menjadi Nyai Parikara. Sementara Arya Kamandanu mengira Mei Xin sudah meninggal, akhirnya menikah dengan Sakawuni. Ketika Prabu Kertajasa Jayawardana sakit keras, Mei Xin alias Nyai Parikara datang ke Majapahit untuk mengobati sang raja. Dalam perjalanan ke Majapahit, Mei Xin bertemu dengan Dewi Sambi yang dulu pernah mencelakainya, dengan ajian tapak wisa. Dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Mei Xin. Sesampainya Mei Xin di keraton untuk mengobati sang Raja Majapahit, Sakawuni, istri Kamandanu saat itu hendak melahirkan, sehingga Mei Xin membantu persalinan Sakawuni. Sayang Sakawuni dan anaknya tidak tertolong. Di saat itu pula Mei Xin bertemu dengan Arya Kamandanu, tapi Mei Xin tidak mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Singkat cerita, di suatu desa Binor, kala itu sedang ada wabah penyakit Megeleh, dan Mei Xin meninggal terkena serangan wabah tersebut.